Pernah nggak kamu merasa melihat hidup orang lain di media sosial, lalu tiba-tiba hidupmu terasa kurang? Padahal sebelumnya kamu baik-baik saja, nggak sedang sedih, dan nggak sedang punya masalah besar. Tapi setelah melihat pencapaian orang lain, tiba-tiba muncul satu pertanyaan di kepala. Kok hidup gue gini-gini aja ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa manusia suka membandingkan diri dengan orang lain? Jawabannya lagi-lagi ada di otak kita. Sejak dulu, manusia hidup berkelompok. Untuk bertahan hidup, otak kita terbiasa membaca lingkungan dan bertanya, "Aku di posisi mana dibanding yang lain?" Dulu, perbandingan ini berguna untuk tahu siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berpengaruh, dan siapa yang aman untuk diikuti. Tapi di dunia modern, mekanisme lama ini masih hidup dengan efek yang berbeda. Dalam psikologi, ini disebut social comparison. Otak kita butuh tolak ukur untuk menilai diri sendiri. Masalahnya, di era sekarang kita membandingkan diri terlalu sering dan dengan terlalu banyak orang, apalagi di media sosial. Kita hanya melihat hasil, bukan proses. Kita hanya melihat pencapaian, bukan perjuangan. Dan kita kebanyakan hanya bisa melihat versi terbaik dari seseorang tanpa tahu kehidupan sebenarnya dari orang tersebut. Dan disinilah masalah mulai muncul. Kenapa dari membandingkan kita menjadi iri? Rasa iri muncul saat otak membaca satu pesan sederhana. Dia punya sesuatu yang aku inginkan. Dan otak langsung menganggap itu sebagai ancaman status. Bukan ancaman fisik, tapi ancaman harga diri. Iri bukan berarti kita jahat. Iri adalah sinyal bahwa kita peduli. Kita ingin berkembang tapi merasa tertinggal. Masalahnya, kalau iri tidak disadari, dia berubah jadi racun emosi. Lalu kenapa kita jadi minder? Minder muncul saat perbandingan berubah arah. Bukan lagi, aku ingin seperti dia, tapi aku tidak akan pernah cukup. Saat ini terjadi, otak mulai mengecilkan diri sendiri hingga hanya fokus pada kekurangan, mengabaikan kelebihan hingga merasa tidak pantas. Padahal seringkali kita sedang membandingkan realita hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Perbandingan yang jelas tidak adil. Lalu kenapa kita sulit merasa cukup? Karena otak manusia tidak pernah dirancang untuk puas tanpa batas. Begitu satu target tercapai, otak langsung memindahkan garis finish. Dulu, kalau punya ini, aku bahagia. Tapi setelah punya, ya tapi orang lain punya lebih. Akhirnya, rasa cukup selalu mundur satu langkah. Dan kalau standar hidup kita ditentukan oleh orang lain, rasa cukup itu tidak akan pernah datang. Jadi, apa intinya? Membandingkan diri itu alami. Iri itu manusiawi, dan minder itu tanda kita peduli. Yang berbahaya bukan perbandingannya, tapi saat kita lupa melihat diri sendiri secara utuh. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan berhenti membandingkan, karena hal itu hampir mustahil bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah arah perbandingan. Alih-alih bertanya, kenapa dia bisa, aku enggak? Coba ganti menjadi, apa yang bisa aku pelajari? Alih-alih melihat orang lain sebagai ukuran nilai diri, lihat mereka sebagai referensi, bukan cermin harga diri. Dan yang paling penting, bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri yang kemarin. Karena hidup bukan lomba lari, tapi perjalanan panjang dengan jalur dan waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau kamu sering merasa iri, minder, atau tidak pernah cukup, ingat satu hal. Itu bukan karena kamu gagal, itu karena otakmu sedang bekerja terlalu keras membandingkan hidupmu dengan orang lain. Belajar memahami itu adalah langkah pertama untuk hidup lebih tenang. Kalau kamu suka konten tentang fakta menarik, psikologi manusia, dan kehidupan sehari-hari seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.